Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Kenneth Johnson dengan NIM 2802484804 dari kelas LB11. Dan pada presentasi ini, saya akan menjelaskan project data visualization saya yang berjudul Uscore Market Analytics Dashboard. Project ini tuh masuk ke dalam track Business Analytics ya, karena eh, dataset yang digunakan tuh berhubungan dengan data listing mobil bekas. Dan tujuan dari dashboard ini tuh untuk membantu pengguna memahami pola dasar mobil bekas, terutama bagaimana harga kendaraan dipengaruhi oleh brand, model year, mileage, fuel type, drivetrain, lokasi, kondisi kendaraan, dan deal kategori. Dataset yang saya gunakan eh, adalah Cars Raw dataset yang diambil dari Kaggle, dan dataset awal tuh punya 9.379 rows dan 32 kolom. Setelah proses cleaning, dataset akhirnya tuh memiliki 8.506 records dan 40 fields. Beberapa variabel utama dalam dataset ini tuh adalah year, make, model, use atau new, price, mileage, seller type, state, fuel type, drivetrain, deal type, dan consumer rating. Perlu diperhatikan ya bahwa variabel year tuh di sini bukan tahun transaksi, tapi tahun model atau produksi kendaraan. Jadi analisis temporal pada project ini tuh lebih tepat disebut sebagai model year trend, bukan sales trend. Sebelum membuat visualisasi, saya pertama melakukan data cleaning terlebih dahulu eh, dari Microsoft Excel. Pertama, saya hapus data duplikat biar jumlah listing dan rata-rata harga tuh nggak terhitung ganda. Terus yang kedua, saya membersihkan kolom price karena awalnya masih berbentuk teks dengan simbol dolar dan koma. Contohnya kayak dolar 39,998. Nah, dari nilai itu kita ubah jadi numerik melalui kolom price clean. Dan yang ketiga, saya membuat kolom mileage clean agar mileage dapat dianalisis sebagai data numerik. Selain itu, saya juga melakukan standarisasi kategori. Pada kolom use new, berbagai kategori certified kayak Honda Certified atau BMW Certified dan lainnya, itu saya gabungin jadi certified pre-owned. Terus pada kolom fuel type, label yang mirip seperti gasoline dan gasoline fuel itu tuh disatuin jadi gasoline. Terus pada kolom drivetrain, singkatan kayak AWD, FWD, 4WD atau RWD, saya ubah jadi nama lengkap seperti all-wheel drive, front-wheel drive, four-wheel drive, dan rear-wheel drive untuk nilai yang tidak jelas atau kosong. Terus saya juga kategoriin unknown, maaf, untuk nilai yang jelas atau kosong, saya kategorikan menjadi unknown atau not available agar lebih mudah dipakai di Tableau. Terus setelah data dibersihkan, saya lanjut ke exploratory data, di mana saya membuat 3 chart. Dan chart pertama tuh adalah scatter plot yang menunjukkan hubungan antara mileage clean dan price clean. Dan dari chart ini terlihat bahwa kendaraan dengan mileage yang lebih tinggi cenderung memiliki harga yang lebih rendah. Artinya, ada hubungan negatif antara penggunaan kendaraan dan harga listing. Terus chart yang kedua adalah histogram untuk melihat distribusi harga kendaraan. Dari histogram, sebagian besar kendaraan berada pada rentang harga sekitar 20.000 sampai 50.000 dolar. Dan semakin tinggi harga kendaraan, maka jumlah listingnya semakin sedikit. Ini bakal nunjukin bahwa uh, dataset tuh lebih banyak berisi kendaraan dengan harga yang menengah. Sedangkan kendaraan premium atau sangat mahal jumlahnya tuh lebih kecil. Yang ketiga adalah line chart, di mana ini menunjukkan rata-rata harga berdasarkan model year. Karena year adalah tahun model kendaraan, jadi chart ini saya interpretasikan sebagai model year trend.
Dan dari chart ini terlihat bahwa kendaraan dengan model year lebih baru umumnya memiliki rata-rata harga yang lebih tinggi dibandingkan kendaraan yang lebih lawas. Selanjutnya saya akan menjelaskan dashboard final yang sudah saya buat di Tableau. Seperti yang kalian lihat di bagian atas terdapat 4 KPI utama ya. Ada total listings, average mileage, average price, dan average rating. Dan KPI ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi dataset secara cepat. Dan di sini juga ada 4 chart ya. Kita masuk ke chart pertama yaitu top 10 brands by average price. Chart ini tuh berbentuk bar chart dan menunjukkan brand mobil dengan rata-rata harga tertinggi. Dan dari chart ini kita bisa lihat ya, kalau mobil dengan brand premium kayak Lamborghini, Ferrari, P3, dan Porsche tuh punya posisi di atas. Hal ini bakal nunjukin bahwa brand menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi harga mobil bekas. Terus chart kedua adalah vehicle listings by state. Chart ini tuh berupa geospatial map yang menunjukkan persebaran listing kendaraan di seluruh state Amerika Serikat. Melalui peta ini, pengguna dapat lihat ya lokasi mana yang memiliki jumlah listing lebih banyak dan bagaimana rata-rata harga kendaraan tuh berbeda berdasarkan lokasi. Terus kita lanjut ke chart ketiga. Di sini ada average price by fuel type and drivetrain. Chart ini tuh berbentuk heat map. Tujuannya adalah untuk membandingkan rata-rata harga kendaraan berdasarkan kombinasi fuel type dan drivetrain. Dan dari chart ini, pengguna dapat melihat bahwa spesifikasi kendaraan seperti jenis bahan bakar dan drivetrain tuh bakal memengaruhi perbedaan harga. Lanjut ke chart keempat di sini, kita punya price distribution by deal type. Chart ini tuh bentuknya box plot dan digunakan untuk melihat sebaran harga berdasarkan kategori deal kayak fair, good, great, atau not available. Dengan box plot ini tuh pengguna dapat melihat median, rentang harga, sama outlier pada setiap kategori deal. Terus dashboard ini selain dari semua yang udah saya sebutin, juga punya fitur interaktif yang terhubung langsung dengan dashboardnya. Dan filter yang saya gunakan adalah Fuel Type Clean, Year, dan Use New Clean. Dengan filter ini, pengguna tuh dapat nyaring data berdasarkan jenis bahan bakar, atau model kendaraan, sama kondisi kendaraan. Terus selain itu, chart juga punya tooltip. Kayak misalkan saya contohin di sini, ketika saya klik pada salah satu chart, contohnya di top 10 brands by average price, saya klik Porsche, maka chart yang lain akan menyesuaikan dengan pilihan dari saya. Begitu juga dengan model lain, kayak Tesla, maka akan menyesuaikan juga. Seperti itu. Di filter juga kita juga bisa nyesuaiin ya. Kayak misalkan kalau di sini saya milih yang gas all in aja, maka semua chart akan menyesuaikan dengan filter yang telah saya pilih. Seperti itu. Untuk insight utama dari dashboard ini, kita tuh dapat simpulin bahwa harga mobil bekas tuh nggak dipengaruhi dari satu faktor aja. Brand emang punya faktor yang besar, tapi kita tuh juga harus memperhatikan faktor lain seperti mileage, fuel type, drivetrain, model year, lokasi, kondisi, sama deal kategori. Itu tuh semua kita juga harus perhatiin. Dan oleh karena itu, pengguna tuh nggak sebaiknya menilai harga mobil dari brand, tapi perlu melihat beberapa faktor secara bersamaan. Dan untuk mengurangi bias dalam visualisasi, saya juga udah ngelakuin beberapa langkah ya. Pertama, saya melakukan data cleaning dengan cara menghapus duplikasi dan mengubah format harga.
serta MALH. Formatnya tuh saya ubah jadi numeric. Dan kedua, kategori yang nggak konsisten, saya standarisasi agar nggak menimbulkan perhitungan yang salah. Terus yang ketiga, dashboard juga menggunakan beberapa jenis chart, yaitu bar chart, map, heat map, dan box plot. Biar analisisnya tuh nggak bergantung pada satu visualisasi aja. Selain itu, filter dan tooltip yang udah saya sebutin tadi juga membantu pengguna biar bisa lihat data dengan lebih spesifik. Dan jika kita ambil kesimpulan dari dashboard ini tuh dapat membantu pengguna memahami pola, harga mobil bekas, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dashboard ini juga punya manfaat bagi calon pembeli mobil, dealership manager, ataupun analisis bisnis yang ingin bandingin harga dan memahami segmentasi pasar mobil bekas. Mungkin sekian ya penjelasan dari saya. Terima kasih.